sebagai guru PD di MTS Nurul Barkah, Batu Raja, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Japek Bukit Tinggi tahun 2025. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dengan materi sholat jamak dan kosong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa mulai. Indonesia tanah airku, tanah hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, saya minta dari salah satu siswa untuk berdiri dan membacakan pertanyaan teman-teman. Silakan. Apa yang kamu ketahui tentang sholat jamak dan qasaat? 2. Maka Islam memberikan keringanan untuk menjamak dan memisah salat. 3. Pada seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qasaat. 4. Apa perbedaan antara sholat jamak dan sholat qasaat? Baik, terima kasih ya sudah membacakan pertanyaan pematik. Jadi Bapak ulangi ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang sholat jamak dan qasaat? Dan yang kedua, mengapa Islam memberikan keringanan untuk berjamak dan qasaat sholat? Nah, yang ketiga, kapan saja seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qasaat? Dan yang keempat, apa perbedaan antara sholat jamak dan sholat qasaat? Baiklah, sudah membacakan pertanyaan pematik, ya. Bapak harap ada salah satu siswa di kelas ini yang mau menjawab pertanyaan pematik nomor 1. Silakan. Ya, silakan. Jawab. Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu, seperti salat zuhur dan Baiklah, pertanyaan pematik sudah dijawab oleh teman kalian ya. Jadi Bapak akan berjelas sedikit terkait masalah sholat jamak. Sholat jamak itu adalah menggabungkan dua waktu sholat. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi kedua sholat tersebut digabungkan menjadi satu dan bisa dilaksanakan pada waktu zuhur ataupun pada waktu asar. Atau yang disebut kalau dilaksanakan pada waktu zuhur berarti dia adalah jamak. Baik, kita lanjutkan pembelajaran lagi. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, kita bahas
pembelajaran minggu lalu. Silahkan dari salah satu siswa untuk membacakan pembelajaran minggu lalu. Ya, silakan. Keutamaan zikir, keutamaan doa, 4 zikir dan doa. Baik ya. Jadi minggu lalu kita membahas masalah pengertian zikir dan doa. Zikir secara bahasa. Baiklah, setelah kita membahas materi minggu lalu, kita akan lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, tentunya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Bapak bacakan ya. 1. Melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi. Baiklah, pembelajaran berikutnya adalah kita akan mengerjakan soal yang disebut dengan asesmen Awal pembelajaran. awal pembelajaran kita harus ada asesmen. Agar kalian kerjakan asesmen awal, pertanyaannya ada di slide ya. Waktunya sudah selesai ya, 5 menit untuk mengerjakan asesmen. Baiklah, alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa baik ya. Kita sudah melaksanakan asesmen awal. Bapak akan bagikan nanti satu kelompok untuk satu kertas ya, yang dikerjakan. Waktunya 10 menit. Seperti itu ya. Ya, Pak. Jangan lupa akan ambil dulu hasil kerja kelompok kalian. Baiklah, setelah mengerjakan kerja kelompok yang pertama, kita akan lanjutkan kerja kelompok yang kedua, yaitu kalian nanti cukup mengamati saja. Bapak akan menampilkan 1, 2, 3, 4 jenis slide ya. Nanti sesuai petunjuk, slide yang pertama itu adalah mengamati video. Jadi nanti kalian amati saja video ini ya. Sholat jamaah dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh, misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamaah dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamaah dan qashar?
Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamaah atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamaah dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh. Ya, untuk video sedang kalian amati ya. Jadi tugas berikutnya lihat di slide. Kita akan bagikan lagi kertas, masing-masing kelompok nanti mengisi itu ya, konsep. Oke, ada petunjuknya ya. Silahkan kalian isi ya. Isilah kita konsep di bawah ini dengan nama sholat fardu. Satu, dimulai dari sholat apa? Isi aja. Isi kotak itu dibuat kotak dulu. Kalian buat kotak dulu ya. Terus di kotak seperti itu, seperti contoh tadi. Langsung diisi nama sholatnya. Nama sholatnya, sholat fardu kan ada 5 waktu, jadi ditulis saja di situ. Ayo, tulis saja nama sholatnya. Sholatnya ditulis. Sudah. Kalau sudah, langsung kalian kerjakan atau tuliskan sholat apa saja yang bisa dijamaah. Tulis. Itu tinggal kalian hubungkan saja ya. Dari yang sudah kalian tulis tadi hubungkan begini. Ya, dicoret sendiri, hubungkan saja. Contoh begini, perhatikan bapak tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena ini sholat ini. Sholat. Nah, ini terus ini begini, tapi sisa 1 yang tidak bisa ya. Silakan kalian tulis masing-masing kelompok ya, dihubungkan saja. Sudah? Sudah dihubungkan? Sudah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian sudah membuat kita konsep dengan judul sholat jamaah ya. Selanjutnya kalian mengamati gambar ya. Kalian mengamati ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama ya, gambar yang pertama itu adalah orang sedang sholat.
Baiklah, selanjutnya ya, kalian kerjakan LKPD. Setelah itu kalian maju untuk presentasi 2 kelompok saja, ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, yang selanjutnya wakil dari masing-masing kelompok itu cukup diwakili 2 kelompok saja, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, untuk membacakan hasil presentasi hasil mengerjakan pekerjaan kelompok. Silakan kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 membacakan hasil presentasinya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran yang terakhir ya, ini pembelajaran terakhir namanya. Yaitu kita kalian harus mengerjakan asesmen akhir pembelajaran. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan masing-masing soal. Baik, sudah ya? Asesmen akhir sudah dikerjakan ya? Silakan salah satu kelompok membacakan refleksi dan tindak lanjut. Berdiri saja di tempat langsung. Kelompok 1, nanti kelompok 1 bacakan refleksi dan tindak lanjut. Silakan berdiri. Ya. Refleksi dan tindak lanjut, silakan dibaca. Ada di sini. Ini dulu bingung masalah formatnya ini. Ada di situ. Kertas satunya apa? Yang terakhir, dari KPD-nya. Kerekam. Setelah mengerjakan asesmen akhir, silakan kelompok 1 membacakan refleksi dan tindak lanjut. Silakan berdiri di tempat saja untuk membacakan refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut. Setelah mengerjakan asesmen ini, siswa diharapkan dapat merefleksikan pemahaman mereka tentang persiapan dan kosong. Siswa yang belum mencapai nilai KKM yang perlu menemukan pembelajaran tambahan atau bimbingan khusus. Selain itu, siswa diharapkan mampu menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi saraf atau perjalanan sesuai secara besar. Baik, itu adalah refleksi dan tindak lanjut pembelajaran kita. Dan untuk selanjutnya, baiklah, semua rangkaian pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan sempurna dan sudah selesai. Untuk para siswa silakan menghadap ke depan untuk menyampaikan akhir dari pembelajaran pada hari ini. Silakan merubah posisi kalian untuk menghadap ke depan. Sudah ya, cukup, sudah rapi semua ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Supaya apa? Pembelajaran kita berkah dan nanti hasil ilmunya bermanfaat. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.